Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-7 Bangkar Sukma, Gerbang Gaib Leuweung Sanca Getih. Dalang utama penyebab Sukma Ayu menuntut nyawa, membawa jasadnya yang penuh dengan rasa kesakitan menuju Leuweung Sanca Getih. Kini gerbang gaib itu memberikan kenyataan dan bukti. Dan sebelum saya melanjutkannya, mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya bagian ke-7 Bangkar Sukma, sebuah kisah dari Teguh Alfi @QWERTY. Malam ini, salah satu kamar di Rumah Putih menjadi saksi bisu untuk yang kesekian kalinya. Setelah bertahun-tahun lamanya telah terjadi kebiadaban manusia, manakala kini pintu kamar yang masih tertutup rapat itu, jendelanya sudah terbuka lebar. Baru saja dilewati dengan sangat mudah oleh seorang lelaki berambut gondrong dan lelaki tua. Melihat dengan jelas ketika sebuah pelukan seorang nenek kepada cucu perempuannya bukan sebuah pelukan penuh kasih dan sayang, melainkan nenek itu akan segera menusukkan pisau tua yang tajam untuk menghabisi cucunya yang hanya tersisa 2 orang, demi tujuan bersama iblis yang sudah mempengaruhi seluruh jiwa dan raganya. Terlebih, dini hari semakin larut dan bersiap menyambut pagi untuk datang. Pandangan mata kaget Nyi Amirah tidak menyangka bahwa satu lelaki gondrong yang sudah disebutkan ciri-cirinya lengkap oleh Ki Sarmadi dan memberinya sebuah informasi bahwa bukanlah orang sembarang, kini sudah berhadapan dengannya, tatkala masih memeluk tubuh cucu perempuannya, dan pisau tajam itu belum jauh dari lehernya. Dari mana Amirah mereka tahu dan bisa masuk? Sekarang cepat, habisi! Tangan Mang Idim langsung menahan tubuh Budi yang akan segera bergerak. Mang Idim berpikir cepat, jika saja salah langkahnya berhadapan dengan Sukma Ayu dan Nyi Amirah, pertaruhannya adalah nyawa Arsa dan Kak Eka, 2 orang anak yang tidak bersalah apapun dalam tujuan gila almarhum Pak Haji Prianto. Tahan, jangan sekarang. Gerakan keris itu, Bud, cepat! Bisik suara Mang Idim yang pelan, namun terdengar jelas oleh Budi. Mau kalian apa? Saya tidak kenal dengan kalian dan tidak punya urusan apapun, ucap Nyi Amirah mulai panik karena melihat mereka berdua yang tidak ketakutan sama sekali. Padahal di belakangnya itu Sukma Ayu masih berdiri dan Arsa hanya bisa mematung tidak bisa bergerak, hanya melihat kebingungan kejadian di luar nalar seperti ini. Jelas ada urusan kalian dengan kami, apalagi ketika ada manusia yang buta hatinya akan membunuh cucunya, jawab Mang Idim, menunggu terlebih dahulu apa yang akan diperbuat Budi. Dengan mata yang kini terpejam, Budi sedikit demi sedikit bisa membuat Arsa menggerakkan tubuhnya. Bahkan wajah pucat dengan rambut panjangnya Sukma Ayu dibuatnya heran dengan kekuatan Budi yang mampu membuat kain lilitan keris itu terbuka dengan sendirinya di tangan Arsa. Apa ini Arsa? Sakit! Teriak Nyi Amirah sangat kencang. Bahkan Arsa kaget, keris itu tanpa digerakkan olehnya tiba-tiba bisa menghujam ke arah samping bagian perut Nyi Amirah. Tangan Arsa bukan hanya menghujamkan saja, tapi memutarkan keris yang sudah tertancap itu, sehingga dekapan Nyi Amirah kepada tubuh Kak Eka terlepas, kalah dengan rasa sakit yang sedang dirasakannya. Sekarang, Bud, sekarang! Sebuah tepukan yang seperti biasa Gama lakukan kini sudah dilayangkan ke arah pundak Budi. Dengan langkah yang cepat, lalu berlari sekuat tenaga melayangkan kedua kakinya pada bagian samping tubuh Nyi Amirah yang langsung terlempar dari ranjang. Bahkan pisau tajam yang masih Nyi Amirah pegang sudah berganti dan pindah ke tangan Budi. Tunggu waktunya di Leuweung Sanca Getih. Pastikan keluarga kalian selamat sebelum kalian menemukan keberadaan leuweung itu. Dengan cepat Sukma Ayu menghilang, masuk ke dalam cacaran darah dari bekas tusukan keris di samping perut Nyi Amirah yang sekarang terkapar lemas di dekat pintu kamar, beriringan dengan darah yang terus keluar. Mang Idim langsung mengangkat tubuh Kak Eka yang sama sekali belum sadarkan diri. Malah kini mulutnya terus terbuka seperti sedang mencari nafas dengan bagian dadanya yang terus berdetak kencang. Masih bisa terselamatkan, bisik hati Mang Idim perlahan. Sementara Budi berjalan ke arah Nyi Amirah yang tangannya menutup bekas tusukan keris agar darahnya tidak semakin banyak keluar. Dengar Nini biadab, saya Jalu Kertarajasa.
orang-orang memanggil saya Budi dan saudara saya Dikjaya Adikunagama. Malam ini sengaja saya tidak akan menghabisi dengan cara seperti ini. Akan saya gantung suatu hari nanti tubuh kamu seperti anak kamu, Aji, ucap Budi di depan wajah Ni Amira yang benar-benar ketakutan melihat setiap raut wajah Budi. Ampun, sakit, teriakan Ni Amira kedua kalinya jauh lebih kencang. Manakala sayatan pisau yang sebelumnya dipegang Ni Amira kini bersarang di bagian pipinya sebelah kiri, membuat darah itu semakin jelas keluar dari kulit pipi tuanya. Agar kamu tahu rasa sakit darah yang keluar dari tubuh itu seperti apa, bisik Budi di dekat telinga Ni Amira. Budi, ayo, teriak Mang Idim yang sudah berhasil memangku tubuh Kak Eka keluar dari dalam kamar. Arsa, ayo, tinggalkan rumah ini, akan saya habisi semuanya. Tarik tangan Budi pada tubuh Arsa yang sekarang bergetar. Bahkan wajah Arsa masih sangat panik, penuh dengan keringat, mengikuti langkah Budi dan baru saja berhasil keluar dari jendela yang sebelumnya sudah Arsa buka kunci jendela itu atas perintah Pak Wahyu pada handphone yang masih ada di dalam saku celananya. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Mbah Idim, Budi dan Arsa melewati halaman samping rumah putih yang luas penuh dengan rumput-rumput. Apalagi kini tidak akan lama lagi pagi segera datang. Namun Arsa dan Budi langsung dibuat kaget ketika melihat ke arah jendela yang masih terbuka itu. Sudah melihat Ni Amira dengan tangannya yang masih menutupi luka di perut dan bagian wajahnya itu sedang berdiri berdampingan dengan Ibu Elis, sedang membicarakan sesuatu dengan wajah yang serius. Ayo terus berjalan, mobil terparkir di sana. Pisau itu sudah kamu bawa, Bud, ucap Mang Idi mengingatkan Budi. Sudah, Mang, dari benda ini kita akan tahu di mana leweng sanca getih itu berada. Ayo Arsa, ini demi keselamatan kalian, ucap Budi sambil menarik tangan Arsa, sudah memasukkan pisau yang sebelumnya dipegang di Ni Amira ke bagian belakang. Tiba-tiba lampu gemerlap dan cahaya yang terang gemerang dari rumah putih seketika padam, membuat Budi dan Mang Idim semakin cemas. Bahkan Budi masih melihat Ni Amira dan Ibu Elis mematung, tidak bergerak sama sekali. Ayo cepat, Bud, bentak Mang Idim agar segera keluar dari halaman rumah putih, karena merasakan sesuatu hal yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Bik Titin dan Mang Karno masih di dalam rumah, ucap Arsa ingat dengan dua orang itu yang selama ini menjaganya sebelum kedatangan Gama dan Budi. Sakit, sakit. Terdengar teriakan suara Mang Karno dan Bik Titin yang sangat kencang terdengar oleh Budi, Arsa dan Mang Idim. Namun Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya kepada Budi, memberikan pertanda yang mereka berdua pahami, lalu kembali berjalan dengan cepat, membuat Arsa penasaran kejadian apa yang sedang menimpa dua orang itu dari gelapnya rumah putih. Apalagi selama ia berada di rumah putih dan lama meninggalkan kos-kosan Ibu Warini, hanya dari dua orang itu saja yang sering mengelilingi rumah dengan membawa sesajen, berdalih untuk keselamatan Arsa dan Kak Eka, sebuah wasiat dari almarhum Pak Aji Prianto. Sementara itu, di sisi Gama, dari jam dinding yang tertempel di ruangan depan rumah keluarga Gama, sudah beberapa kali Ki Dudui melihat ke arah jam. Tidak akan lama lagi, pagi segera datang dan waktu azan subuh akan segera berkumandang. Namun belum terlihat juga batang hidung Budi dan Mang Idim. Sedari tadi sepanjang perjalanan dari kampung Leles Walangan, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Ki Dudui. Sementara Gama tidak berani untuk memulai pembicaraan, hanya raut kecemasan yang tergambar dari kulit tua Ki Dudui. Pak Wahyu melakukan hal sama, hanya duduk di sofa ruangan depan. Di mejanya sudah banyak sekali kertas-kertas yang sudah sengaja ia kumpulkan. Apalagi sudah mengetahui Arsa dan Kak Eka akan dibawa oleh Mang Idim menuju rumah. Tumpukan kertas itu tidak lain beberapa data untuk mengetahui hubungan bisnis Pak Hendra dan almarhum Pak Aji Prianto yang dirasanya mempunyai keterkaitan erat. Gimana Kang? Apa sudah ada kejelasan soal Pak Hendra? Suara Gama memecah konsentrasi Pak Wahyu yang sedang memisahkan beberapa kertas. 10 tahun terakhir memang melesat bisnis apapun di tangan Pak Hendra. Lihat ini Gam, maaf. Sebuah kertas berisikan data Pak Hendra sudah Gama lihat, membuat Gama teringat rentan tahun pengakuan dari Emak Saruni dan Mbah Didi Markadi. Benar, tidak mungkin salah, bisik hati Gama.
membenarkan apa yang sedang kedua matanya itu lihat. Setelah 5 tahun ke depan Pak Hendra keluar dari rumah itu, Gam. Kemudian hilang entah kemana, hingga ketika Pak Haji Prianto bangkit dan mencuat ke permukaan, memegang dan menjadi investor dengan teman saya, barulah Pak Hendra kembali terlihat. Ini cukup aneh sekali. Pikiran dan prasangka Gama yang semakin yakin, manakala belum lama mendengarkan pengakuan Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni, tidak bisa menolak lagi bahwasanya data yang tertulis dalam kertas itu memang benar adanya. Terus saja Gama mencari nama-nama lain. Ini juga, Gam, kaki tangan Pak Hendra adalah Joni. Selain itu hanya rekan-rekan bisnis saja. Gama hanya menganggukkan kepalanya saja. Data yang tertulis dari beberapa tahun ke belakang dan kenyataan malam ini sudah benar-benar sangat cocok. Terlebih benar adanya perihal nama Joni itu, yang baru saja bagian kakinya itu disayat oleh Budi. Seharusnya besok kalau cuti Akang selesai, Akang bisa mendapatkan banyak data lagi dari teman Akang yang berbisnis dengan Pak Haji Prianto dan dari anak-anak kantor. Lanjut Pak Wahyu menjelaskan dengan serius, membuat Gama benar-benar paham. Apalagi luka di lehernya Pak Wahyu itu sudah mulai mengering. Gam, kesini. Suara Ki Dudui membuyarkan pandangan mata Gama ke arah kertas. Ki Dudui sudah berdiri dan berjalan ke arah depan menuju pos jaga Mang Tahrim. Kek, ada apa? Mending sudah merokoknya di sana saja. Ini angin pagi cukup dingin. Nanti malah Mang Tahrim yang bangun. Kakek belum tenang. Sebelum Idim dan Budi datang, apa kamu siap besok malam pergi mencari di mana lowong sanca getih itu berada? Tangan Ki Dudui bergerak masuk ke dalam saku celana, bukan untuk mengambil rokok yang sudah tidak terhitung habis berapa batang, melainkan mengeluarkan sebuah kertas, lalu duduk di kursi yang biasa Mang Tahrim gunakan di dekat gerbang utama rumah. Gama masih kebingungan dengan coretan-coretan Ki Dudui di atas kertas itu. Hanya sebuah hutan yang digambarkan tidak terlalu jelas, dan beberapa patokan jalan tanpa nama. Hanya gambaran kasar, dan itu belum pasti, Gam, dari darah yang kemarin menetes di lantai keramik rumah. Tapi kakek tidak habis pikir. Pandangan kosong kedua mata Ki Dudui menatap ke arah gerbang, merasakan kecemasan yang sama dengan Gama menanti kedatangan Budi. Gama hanya menarik nafasnya cukup dalam, mempertimbangkan hal yang akan ditanyakannya, apalagi setelah melihat goresan pertanda di mana lokasi leweng sanca getih itu berada. Dari kejadian ini, kakek jadi ingat dulu buyut kamu bilang dan cerita ada nama iblis, yang semoga bukan ini gambarannya yang menimpa Arsa. Seketika ucapan Ki Dudui berhenti begitu saja. Kedua tangannya sudah melipat, menahan terpaan angin dingin menuju pagi. Hanya suara dengkuran tidur Mang Tahrim yang tersisa dan Gama dengar jelas. Maksudnya, kek? Gama belum paham. Butuh beberapa hari untuk menyusun kepingan cerita dulu Kilang Samana kepada kakek. Apalagi daya ingat kakek sudah tidak muda lagi. Huskal, nama iblis itu. Tugasnya sederhana, tapi paling berbahaya. Lanjut Ki Dudui. Tiba-tiba berdiri ketika melihat sorotan lampu mobil semakin mendekat. Apa dan kenapa, kek, berbahayanya? Gama perlu tahu, kek. Membuat Gama semakin penasaran. Tidak jarang ketika mendengar mendiang nama buyutnya, jika keluar dari mulut Ki Dudui, selalu membuat bulu pundak Gama berdiri. Termasuk nama baru yang keluar dari mulut kakeknya itu, langsung Gama ingat. Kita sembuhkan Eka dulu. Setelah itu semoga saja tidak keburu kamu pergi. Ciri-cirinya dan nama iblis itu nanti Idim pastikan dulu dari pertanda yang ia bawa dari Rumah Putih. Nafasnya sudah sesak, kek. Sejak keluar dari halaman Rumah Putih, kondisinya semakin memburuk. Dengan tergesa-gesa Mang Idim langsung membawa Kak Eka masuk ke dalam rumah. Bahkan Budi yang menutup gerbang rumah kembali. Pak Wahyu ada di dalam menunggu Arsa. Cepat cari tahu perihal Pak Hendra sebelum kakak kamu membaik keadaannya, perintah Gama. Arsa sudah melihat langsung satu-satunya orang yang membantunya selama ini. Orang yang bahkan membawanya sekarang ke rumah Gama. Pak Wahyu langsung melambaikan tangannya berkali-kali ke arah Arsa. Arsa seperti terselamatkan separuh hidupnya setelah menghadapi semua keanehan yang terjadi pada keluarganya hingga berbuah hilang nyawa bapak dan adiknya. Harapan hidup kembali dalam dirinya hadir, walaupun harus berjalan bersama kecemasan dan ketakutan yang tidak bisa tahu dalam dirinya itu bisa hilang atau akan selamanya ia rasakan. Tolong Pak Gama, selamatkan keluarga Arsa, Kak Eka. Sebelumnya hidup kami baik-baik saja, walaupun benar-benar sulit. Air mata Arsa menetes.
Dinginnya udara pagi tidak berlaku untuknya. Melihat sendiri bagaimana Ki Dudui, Mang Idim, dan Budi sangat tergesa-gesa, membuat Kak Eka untuk sadarkan diri. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini, Arsa. Selamat dan tidaknya bukan di tangan saya atau Budi. Semua atas kehendak pencipta bumi dan segala isinya ini. Selesaikan apa yang perlu kamu ketahui perihal almarhum bapak kamu dengan Pak Wahyu. Di sini, kamu dan Kak Eka tidak punya banyak waktu. Gama berusaha menguatkan hati Arsa yang sedang dalam keadaan ketakutan. Tiba-tiba teriakan sangat kencang Kak Eka sudah Gama dan Arsa dengar, membuat mereka berdua langsung berlari menuju rumah. Walaupun sebelum berbalik badan ke arah rumah, Gama melihat sepintas dari dua bola matanya. Ada seseorang yang sedang berada di paling ujung pagar rumah. Urus Eka, Gam, yang di luar urusanku. Berikan ini kepada Mang Idim atau Ki Dudui, ucap Budi sambil berpapasan dengan Gama, memberikan pisau tua yang sudah dibungkus oleh koran yang berada di mobil sebelumnya. Hal itu juga disaksikan Arsa manakala masih ingat benda itu digunakan di Amirah untuk menyayat leher Kak Eka. Sementara itu, Budi langsung berjalan untuk memastikan keadaan rumah terlebih dahulu. Apalagi Budi juga sudah merasakan apa yang sebelumnya dirasakan Gama dan terngiang-ngiang ancaman Sukma Ayu. Tunggu waktunya di Leweng Sancaketih. Pastikan keluarga kalian selamat sebelum kalian menemukan keberadaan leweng itu. Ini kayak mungkin dari sini lokasi Leweng Sancaketih bisa kita ketahui, ucap Mang Idim perlahan, melihat dengan detail pisau tua yang kini berada di tangannya. Bukan sekedar itu, pastikan juga semua yang ada di tempat itu. Setiap garis dan lekukan pusaka mempunyai cerita dan tujuan tertentu. Kenapa benda itu ada di tangan kita juga? Ingat rencana dan jalan pencipta melebihi apapun, jawab Ki Dudui sambil menganggukkan kepalanya, seperti mengulang perkataan buyut Gama pada zaman dulu. Gama hanya menganggukkan kepala, menyetujui apa yang dikatakan Mang Idim dan Ki Dudui. Ia perlu menahan diri dan bersabar sebelum petunjuk lainnya datang. Tidak habis pikir, Sa, kakak kamu menjadi seperti ini, ucap Pak Wahyu tiba-tiba mendapati dengan jelas wajah Kak Eka sangat pucat. Persis kulit-kulitnya itu seperti tidak mempunyai nyawa. Ini tidak seberapa, Pak. Harsa melihat semua keanehan yang menimpa Kak Eka. Padahal belum cukup waktu pikiran Arsa dibuat trauma oleh kematian Bapak dan Dinda. Maaf, Kang. Lebih baik selesaikan pencarian data terkait almarhum Pak Haji Prianto dan Pak Hendra. Biar Eka, Gama yang jaga sementara sebelum kakek dan Mang Idim selesai sholat berjamaah. Tubuh perempuan yang sedari awal merasakan kejanggalan selama di rumah lama dan rumah putih itu kini masih memejamkan matanya. Nafasnya sudah sangat sesak. Keringat tidak berhenti mengalir di bagian wajahnya, membuat Gama hanya memandangnya dengan penuh belas kasih. Sulit sudah dibawa. Bisik hati Gama perlahan meratapi keadaan semakin memburuknya Kak Eka. Di meja yang sudah bertumpukan kertas, Pak Wahyu dan Arsa silih berganti menunjukkan jari-jarinya pada kertas itu. Bisikan-bisikan suara Pak Wahyu hanya dijawab anggukan kepala Arsa. Walaupun beberapa kali Gama mendapati Arsa terlihat cemas ketika melihat ke arah handphonenya. Beruntungnya pagi sudah tiba, Gam. Pekarangan depan sudah hampir dipenuhi kiriman-kiriman Kisar Madi, berniat membuat kacau rumah ini. Suara Budi membuyarkan tatapan Gama. Langsung duduk di dekat Kak Eka yang terbaring di ruangan tengah rumah. Ada baiknya tidak menghabisi Joni malam tadi, Bud. Jadi kita tahu siapa saja yang berperan di masa lalu, termasuk keadaan Badi di Markadi dan Mak Saruni. Sesuai ucapan Ki Dudui, di hadapan kita bukan sekedar Kisar Madi, ada Ni Itoh juga, Bud, yang sudah menanti. Membuat hati Budi merasa bersalah dengan Gama mengucapkan nama Itoh, karena ada satu hal yang belum bisa Budi katakan kepada Gama, apalagi di hadapannya sekarang tubuh Kak Eka yang masih terbaring. Ada saatnya, Gam, maafkan, bisik hati nurani Budi. Sakit. Tiba-tiba mulut Kak Eka terbuka dengan sendirinya. Terlihat Ki Dudui dan Mang Idim sedang berjalan ke arah Gama dan Budi, membuat mereka berdua menyangka hal itu akibat Ki Dudui dan Mang Idim. Begitu juga Pak Wahyu dan Arsa yang mendengar jelas suara itu langsung melihat ke arah Kak Eka. Kamu bawa gelang gengge itu, Gam.
lakukan sekarang. Mumpung seisi rumah ini belum bangun, ucap Ki Dudui perlahan. Dengan cepat Budi membangunkan tubuh Kak Eka dari samping, membuat Gama dengan mudah sudah berada di belakang tubuh Kak Eka. Tangannya perlahan mengeluarkan gelang gengge dari saku celananya. Apalagi Gama sudah melihat, tiba-tiba Meong Hideng sudah berada di depan kamar kerja Gama. Sudah ada Gam, jangan cemas, bisik Ki Dudui tepat di dekat tubuh Gama. Mengetahui keberadaan Meong Hideng tersebut, baru saja gelang gengge itu Gama genggam dan belum melakukan suatu hal yang biasa ia lakukan. Tubuh Kak Eka sudah bergetar. Tolong lepaskan, saya ingin bebas Ki, tolong. Maaf, itu bukan suara Kak Eka kek, sahut Arsa perlahan. Tiba-tiba yang sudah berada di dekat Budi bersama Pak Wahyu mendengar suara kakaknya itu sudah jauh berubah. Ki Dudui, Mang Idim, dan Budi hanya menganggukkan kepalanya saja. Apalagi Mang Idim langsung menahan tubuh Budi agar tidak bergerak melakukan sesuatu. Dekatkan saja Gam, ucap Ki Dudui. Gama langsung mendekatkan gelang genggenya ke bagian punggung Kak Eka, membuat tubuh Kak Eka bergetar kembali dan ingin bergerak, namun kalah kuat dengan tenaga Budi yang sedang menahannya itu. Saya ingin keluar dari tubuh ini. Saya ingin lepas dari tuan saya. Ampun, saya hanya disuruh Ki. Ampun, pulangkan saya. Suara yang jauh lebih menyeramkan sudah Gama dengar. Apalagi mata Kak Eka tiba-tiba terbuka dan langsung melotot ke arah Budi. Namun hitungan detik kepala Kak Eka menunduk. Siapa? Katakan, dan dari mana? Bisik Gama di telinga kanan Kak Eka sangat tegas. Saya takut, Tuan Huskal dan Ki Sarmadi, jawab Kak Eka pelan sekali. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Gama. Sosok dalam tubuh Eka benar-benar ketakutan menyebutkan nama itu, membuat Gama langsung kaget. Apalagi belum lama Ki Dudui menyebutkan nama yang sama, bahkan menjadi salah satu kekhawatirannya yang terbesarnya. Katakan di mana tempat tuan kamu itu, cepat. Kak Eka hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Bahkan kini malah teriakan yang sangat kencang dari mulutnya. Manakala Gama menekan gelang gengge itu di punggungnya, disusul suara tangisan Kak Eka. Kepala Ki Dudui mengangguk ke arah Budi, membuat Budi langsung mencengkram kepala Kak Eka sambil matanya terpejam, mengusap wajahnya dengan perlahan. Harusnya Idim sudah tahu kek, sahut Mang Idim. Suara nafas ngos-ngosan sudah terdengar keluar dari hidung dan mulut Kak Eka, berbarengan dengan Dewi, Teh Anggit, dan Ibu Mulyani baru saja keluar dari kamar mereka masing-masing. Di mana ini, Sa? Siapa mereka ini? Ucap Kak Eka sangat panik. Sudah dikelilingi orang-orang baru yang ia lihat. Tenang Kak, mereka yang akan menolong keluarga kita, jawab Arsa langsung memeluk tubuh Kak Eka setelah dipersilakan oleh Ki Dudui. Dinda, Bapak, kasihan Sa, kasihan, ucap Kak Eka. Namun ketika Ki Dudui memberikan satu gelas air minum, tubuhnya tiba-tiba lemas. Biarkan dulu untuk seharian ini istirahat, kita urus yang lain, ucap Ki Dudui, menenangkan suasana yang sedari tadi cukup tegang. Nama itu sama kek dengan yang kakek sebutkan, bisik Gama pelan. Bukan hanya sama Gam, tapi yang menerima persembahan Ki Sarmadi. Urus dulu Eka, pindahkan saja ke ruangan kerja kamu. Tinggal tempat itu yang akan kakek cari terlebih dahulu, agar kamu bisa ke sana secepatnya, malam ini juga, ucap Ki Dudui sambil menepuk pundak Gama. Untuk kesekian kalinya, Ki Dudui masih merasakan sebuah kecemasan pada Gama, karena tidak ingin cucunya itu harus bernasib sama dengan buyutnya di masa lalu, setiap menghadapi masalah seperti ini. Gama dan Budi hanya bisa bersila cukup lama di musola setelah berjamaah ibadah, meminta segala perlindungan dan pertolongan Pencipta, lebih memasrahkan apa yang sedang dihadapinya saat ini. Yang mereka berdua butuhkan selanjutnya adalah petunjuk. Mereka berdua sama-sama penasaran dengan dalang utama di balik Sukma Ayu ini. Apalagi bagi Budi, dirinya sudah menahan kesabarannya berkali-kali untuk membereskan semuanya. Sesuai ucapan Gama dari Ki Dudui, harus sampai ke akar-akarnya. Di sisi lain, embun yang perlahan jatuh dari dedaunan bunga indah di depan rumah Gama tidak berbanding sama dengan suasana di dalam rumah keluarga besarnya. Manakala sinar mentari muncul dari arah timur, seharusnya membawa kehangatan. Kini semua orang yang berada di rumah itu sedang bersama dalam keadaan sebuah kecemasan.
melihat tubuh Kak Eka yang sekarang sudah berangsur membaik, walaupun belum sepenuhnya bisa membuka mata. Ibu Mulyani yang biasanya lebih memilih untuk tidak tahu apapun permasalahan menantunya, kini sudah berubah drastis. Beberapa kali menyuruh Dewi dan Teh Anggit, kedua anak perempuannya itu sibuk membawakan air hangat dan handuk untuk mengelap tubuh Kak Eka. Tidak pernah berbeda, Gam, rasa seorang ibu kepada anaknya. Keluarga kita masih ada yang sakit sampai saat ini, dan sekarang perempuan ini kasihan sekali, ucap Bu Mulyani. Secepatnya Gama bereskan semua masalah ini ya, Bu. Ibu sudah paham, Gam. Sudah banyak bicara dari kemarin dengan Umi Esi juga. Memang sudah harus begini keluarga kita, sahut Dewi tiba-tiba. Iya, ibu juga sudah mendengar kekejaman dari bapak anak perempuan ini. Sama dengan almarhum bapak kamu juga, Wi. Resiko dari masalah seperti ini jarang mempunyai pilihan lebih. Kalau tidak darah, ya nyawa. Tetesan air mata Ibu Mulyani mulai keluar begitu saja. Kembali berada dalam bayang-bayang masa lalu. Sebuah masalah persekutuan suaminya yang memakan korban belum sembuhnya Teh Lasmi sampai saat ini, yang berada di salah satu rumah sakit jiwa. Sementara itu Teh Anggit pun menyahut, semoga Arsa dan Eka tidak lama di rumah ini. Masalahnya segera selesai, Bu. Sementara jaga dan urus dulu Eka ya. Sebelum semuanya selesai di sini dulu saja. Kedua anak almarhum Pak Haji Prianto ini membutuhkan keselamatan. Hanya itu. Suara Gama membuat tiga perempuan yang berada di dekat Kak Eka langsung menganggukkan kepalanya. Apalagi mereka sama-sama perempuan dan bisa saling merasakan sebagai ibu maupun anak. Dewi mengikuti langkah Gama yang keluar kamar perlahan. Sementara itu di ruangan tengah, Arsa dan Pak Wahyu masih sibuk dengan tumpukan kertasnya itu. Walaupun terlihat dari tubuh Arsa sangat kelelahan sekali. Beruntungnya penanganan Mang Idim kepada tubuhnya dan ramuan dedaunan yang Arsa minum bisa menyelamatkan dari kejadian semalam. Gam, kelopak mata kamu sudah lelah begitu. Apa tidak ada waktu untuk istirahat terlebih dahulu? Keruh Dewi melihat keadaan suaminya. Harusnya iya, Wi. Tapi lihat saja kakek udah melambaikan tangannya. Jaga Arsa dulu dan Eka ya. Bukan untuk yang pertama kali Dewi sebagai istrinya merasakan perasaan seperti ini. Harus melawan keras rasa cemasnya. Dan hanya doa dalam hatinya yang bisa berkata lebih banyak. Apalagi kini melihat jelas Ki Dudui sedang berbicara serius dengan Gama. Biar Budi dan Mang Idim di sini sampai Eka sadarkan diri. Ayo ikut ke rumah kakek dulu. Dari sana seharusnya kita mengetahui di mana Leweng Sancageti itu berada. Kakek teringat sesuatu, ucap Ki Dudui, membuat Mang Idim dan Budi yang sudah kelelahan hanya menganggukkan kepalanya saja. Bahkan Gama menyarankan untuk istirahat di kamar yang biasa digunakan tamu di rumah. Sekarang saja, Gam, waktunya tidak banyak. Siang atau sore Amang lihat dulu keadaan keluarga Arsa. Seharusnya bisa, sahut Mang Idim. Keris itu juga masih di tangan Arsa. Sengaja belum aku ambil. Aturannya masih sama kan ya, Bah? Sebelum selesai aku biarkan saja untuk berjaga-jaga, tambah Budi. Mbak Idim dan Budi langsung berdiri masuk untuk melihat keadaan Kak Eka. Diikuti Pak Wahyu dan Arsa. Sementara Gama sudah mengambil kunci dan pamit kepada Dewi untuk menuju rumah Ki Dudui di kampung halamannya. Kasih tahu Arsa sesuatu jika nanti kita pergi. Cara menggunakan lebih gila lagi keris itu, Bud. Aku mempunyai perasaan tidak enak, bisik Gama kepada Budi. Sementara itu, di bawah terik sinar matahari yang sudah semakin meninggi, kendaraan roda 2 yang Gama kendarai membawa Ki Dudui sudah melewati jalanan kota. Beruntungnya kampung halaman Ki Dudui tidak memakan banyak waktu untuk sampai. Setelah melewati bukit yang terbelah oleh sebuah jalan, sudah membawa Gama untuk cepat sampai. Haji Prianto, ucap Ki Dudui tiba-tiba, manakala baru saja motor terparkir tepat di samping rumahnya. Gama curiga, kek, jawab Gama perlahan. Mengikuti langkah Ki Dudui langsung membuka pintu dapurnya. Karena dalam pikiran Gama, ada dua orang yang menjadi penyebab awal mula Sukma Ayu yang begitu brutal membabi buta, memberikan teror kepada keluarga Arsa. Semoga apa yang kita pikirkan sama. Tunggu kakek bawakan sesuatu dulu bekas peninggalan buyut kamu. Tidak ada pilihan untuk Gama ketika melihat sofa tua di ruangan tengah rumah Ki Dudui.
untuk menjatuhkan tubuhnya. Apalagi perjalanan semalam tentu menguras pikiran dan tenaganya. Eka sudah sadarkan diri, ini lagi disembuhkan terus oleh Mang Idim. Sudah masuk air ke dalam tubuhnya, Gam. Sebuah pesan baru saja Gama baca. Pesannya masuk ke dalam handphone ketika ia berada dalam perjalanan, membuat Gama sedikit tenang. Kek, apa mau Gama bantu? Ini Dewi kasih kabar, Eka sudah sadarkan diri. Tidak usah, tunggu sebentar lagi ini. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar Ki Dudui. Nah, ini ada Gam, alhamdulillah. Membuat Gama langsung memaksa tubuhnya itu untuk terbangun. Bahkan Gama cukup kaget, tiba-tiba dari balik pinggang Ki Dudui mengeluarkan pisau yang sebelumnya Gama berikan kepada Budi. Pisau tua yang diambil dari tangan Ni Amira. Dari sini seharusnya kita tahu, beberapa kertas sudah Ki Dudui berikan kepada Gama. Hanya dengan sebuah garis ukiran yang terdapat di pisau itu, Ki Dudui sudah menganggukkan kepalanya berkali-kali, seperti mengetahui sesuatu. Kertas apa ini, Kek? Membuat bulu pundak Gama berdiri ketika melihat sebuah coretan gambar di atas kertas tua itu. Sama bukan? Lihat, garisan ini dan gambar di kertas ini. Sama sekali, Kek. Benar-benar sama. Lalu gambar kotak itu apa, Kek? Gama melihat sebuah gambar kotak tua, kain, dan beberapa benda-benda yang baru pertama ia lihat, termasuk gambar seperti rambut. Kilang Samana dulu pernah ke tempat ini. Sayangnya hanya dilewati begitu saja. Namun ia digariskan dalam kertas ini dengan apa yang ia ketahui, Gam. Bahkan ceritanya dulu pernah kakek dengar, nama Huskal, iblis itu mempunyai ciri ini yang sama. Dengan garisan pisau dari rumah keluarga Arsa, butuh beberapa hari kakek pastikan semua ini. Gama langsung dibuat kaget dengan ukiran di pisau itu ketika didekatkan lebih jelas oleh Ki Dudui. Berada di bagian tengah dadanya gambaran dari iblis tersebut. Jadi ini yang akan Gama dan Budi cari, Kek? Tidak kalian cari, mereka sudah menunggu setelah kekacauan semua ini, Gam. Kecemasan dan ketakutan yang ada dalam diri kita, mereka juga sama merasakannya. Bedanya mereka dengan iblis itu. Dengan cepat tangan Ki Dudui menggambarkan sebuah jalan dan hutan di balik kertas tua yang sudah berwarna kuning pekat itu. Hanya garisan pensil berwarna hitam saja yang sekarang terlihat jelas oleh Gama. Sesuai sangkaan Idim, nanti bisa ya pastikan lagi. Sebelah barat, lembah dan sungai kecil. Lalu sampailah di tempat yang dahulu kala disebutnya Sanca Getih. Sayangnya, tidak banyak orang yang berhasil mengadukan nasibnya di sana. Pergi dengan harapan besar, lalu pulang dengan hilang nyawa. Harusnya tidak sulit untuk menemukan tempat ini, tapi penunggunya yang akan menghambat, yang belum bisa kakek pastikan, ucap Ki Dudui sangat serius. Lalu menuliskan nama sebuah jalan dan lengkap dengan patokan-patokannya. Gama langsung memahami coretan isi kertas itu. Apalagi benda-benda yang ada dalam kertas dan jalan itu sudah cukup menjadikannya bekal untuk menuju ke sana. Apa dari semua ini kakek bisa menemukan Badi di Markadi dan Mbak Saruni juga? Tanya Gama tiba-tiba, karena belum mendapatkan penjelasan perihal itu dari Ki Dudui. Satu persatu, dari perjalanan, kadangkala apa yang ada dalam pikiran kita menjadi sebuah jawaban. Kejadian sebelumnya juga seperti itu, Gam. Nanti kakek pasti akan bicarakan hal ini, jawab Ki Dudui sambil membereskan kertas-kertas lainnya yang ia pegang. Lipat dan bawalah kertas itu. Tunggu perintah kakek dan Idim. Sekarang istirahat dulu saja di sini. Nanti kakek bangunkan. Lanjut Ki Dudui perlahan sudah mendapati jelas keadaan cucunya itu kelelahan dan perlu tenaga lebih untuk perjalanan berikutnya. Terus saja Gama melihat setiap isi coretan tangan Kilang Samana yang tertulis jelas pada kertas tua. Hanya sebuah tulisan nama penunggu Sanca Getih dan beberapa benda yang masih ia lihat dari gambarnya. Beberapa kali bulu pundak Gama berdiri, membayangkan coretan perjalanan buyutnya itu kembali terbukti dalam kurun waktu yang sudah lama sekali, bahkan puluhan tahun lamanya. Berbarengan dengan sekuat tenaga Gama menahan rasa ngantuknya. Bala, dulu ada satu penyesalan yang sangat menyakitkan hati, yang tidak Uyut temukan. Tidak tahu itu tempat jadi lelaku sesat manusia di zaman sekarang, menduakan pencipta untuk keinginan kemudahan dalam hidup.
Lelaki jauh lebih tua mengenakan ikat kepala berupa sorban, mengenakan gamis berwarna putih, sedang mengelus kepala Gama perlahan yang masih terbaring, memegang kertas berisikan petunjuk soal keberadaan Leweng Sanca Getih. Buyut, Gama belum tahu semua itu berawal, tapi ada anak-anak yang tidak bersalah membawa hal yang harus segera Gama selesaikan dengan cepat. Keringat sudah mengalir membasahi tubuhnya. Kilang Samana hanya menepuk pundak Gama berkali-kali, membuat Gama hanya terdiam. Dina hirup, ayah hukum nabur jeung nuai. Dalam hidup ini berlaku hukum tabur tuai. Cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah dengan menolong orang lain. Setiap jalan yang baik bakal terbuka. Pergi ke barat. Ada ular yang sudah menunggu besarnya melebihi semua pepohonan di hutan itu. Pertanda si Sanca sudah menanti. Kasih tahu dari mana Gama berasal. Itu artinya sudah sampai di tempat yang dituju. Gama hanya terdiam mendengarkan ucapan Kilang Samana. Tidak bisa mulutnya terbuka lagi. Hanya tatapan mata Kilang Samana melihat ke arah kertas yang ia pegang. Itu kertas, bukan sembarang kertas. Semua tanda berada di situ. Selesaikan. Itu tempat dulu tempat buyut lewat, Gam. Pakai hati membacanya. Menggambarkannya pakai tindakan. Tidak semua darah harus dibalas darah. Tidak semua nyawa harus dibalas nyawa. Perkataan Kilang Samana yang penuh makna masuk dalam telinga Gama. Diikuti semakin banyaknya keringat membasahi tubuhnya. Namun Gama paham semua ucapan buyutnya itu adalah jalan selanjutnya dalam perjalanan menerima semua warisan dari Kilang Samana. Baru saja sebuah tepukan perlahan kembali Gama rasakan mendarat tepat di pundaknya. Tangan Kilang Samana menunjuk ke arah depan pandangan mata. Siapa mereka, buyut? Suara Gama terbata-bata. Tatkala sekarang ia melihat samar-samar satu orang lelaki tua berdampingan dengan dua orang perempuan dan satu laki-laki sedang berdiri mematung. Sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Mereka semua membuka mulutnya seperti berkata sesuatu, namun tidak bisa Gama pahami perkataannya itu. Pandangan mata Gama semakin jelas memperhatikan empat orang itu. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba Gama mengenali wajah satu perempuan dan laki-laki yang sekarang sedang berada di rumahnya. Eka, Arsa, buyut, itu orang-orang yang sedang butuh pertolongan Gama. Namun Gama sudah tidak mendapati Kilang Samana yang sudah tidak ada di dekatnya. Malah melihat tiba-tiba dari balik mereka berempat sudah berdiri Sukma Ayu dan satu perempuan tua. Perempuan tua itu membuat Gama kaget karena sudah memegang pisau dengan di wajahnya terdapat bekas sayatan. Jangan, hentikan! Teriak Gama sangat keras karena dari jarak yang tidak terlalu jauh, perempuan tua itu dengan cepat mengelilingkan pisau tajam di leher Eka dan Arsa hingga membuat darah memancar keluar. Hentikan! Hentikan! Namun sulit untuk Gama bergerak. Kepala Arsa dan Eka sudah terkulai ke samping diikuti darah yang semakin banyak keluar. Dengan sangat dingin, Sukma Ayu dan perempuan tua yang belum Gama ketahui itu berbalik badan. Kemudian berjalan meninggalkan laki-laki dan perempuan yang masih mematung terdiam. Tidak memperdulikan keadaan Arsa dan Eka. Semakin jauh langkahnya, Gama melihat jelas sebuah kotak yang perempuan tua itu bawa. Lalu Gama mengingat ciri-ciri perempuan tua itu dengan bekas luka di bagian pipinya. Arsa, Eka, teriak Gama jauh lebih kencang. Karena sama sekali lelaki tua dan perempuan yang sekujur tubuhnya penuh darah itu hanya mematung tanpa bergerak sedikit pun. Gama, bangun Gam. Membuat Gama langsung membuka matanya. Sudah terlihat Ki Dudui membawa handuk kecil dan gelas berisikan air putih. Kakek, tenang. Buat diri kamu tenang. Minum ini cepat. Bahkan Gama langsung dibuat kaget ketika Meong Hideng sudah berada di dekatnya. Tubuhnya langsung dibantu untuk bangun oleh Ki Dudui. Kilang Samana, kek. Gama sudah tahu. Iya, tadi pertanda, kek. Dengan masih tergesa-gesa, bahkan semakin cemas akan penampakan yang terjadi dalam mimpinya, menyaksikan dengan tragis keadaan Arsa dan Eka. Ingat-ingat semua itu, Gam. Gama hanya menganggukkan kepalanya, langsung meminum air dalam gelas. Tangannya bergerak mengelap keringat menggunakan handuk yang diberikan Ki Dudui. Ia perlu melepaskan baju yang dikenakan karena sudah penuh dengan keringat. Benar, kek,
isi dalam kertas ini petunjuk. Gama ingat nama baru lagi di leweng sanca getih, ucap Gama terbata-bata. Pikirannya terus mengulang kejadian dalam mimpinya. Apalagi kini Meong Hideng sudah berada sangat dekat dengan kedua kakinya. Jangan kamu sebutkan, Gam, nama itu. Datanglah. Budi membawa kabar buruk dari kediaman Mbah Didi Markadi, yang mungkin nanti akan kamu segera ketahui kabar itu. Jika kepergian sekarang harus bertaruh nyawa sekalipun, lakukan dan selesaikan semua ini, karena mereka juga sudah menanti kedatangan kamu, ucap Ki Dudui, membuat Gama semakin penasaran pada kabar buruk itu. Apalagi Ki Dudui langsung menunjuk ke arah handphone Gama. Gam, waktunya hanya malam ini saja yang tersisa. Sekarang Arsa dan Kak Eka yang tidak sadarkan diri, yang mereka incar dua anak Aji Prianto, selanjutnya keluarga kita. Pesan dari kontak bernama Mang Idim sudah Gama baca, membuat detak jantungnya kini berubah menjadi lebih kencang. Tenangkan diri kamu, Gam. Bersihkan tubuh kamu. Qodho sholat segera. Tidak akan lama lagi waktu sore tiba dan pergilah. Idim sudah mengetahui di mana leweng itu berada dan bawa kertas itu sebagai bekal petunjuk. Kini pandangan mata kuning yang menyala dari Meong Hideng kini menatapnya terus-menerus. Ki Dudui langsung membawa kembali pisau itu. Sudah tahu akan diberikan kepada siapa selanjutnya. Siap-siap malam ini kita selesaikan. Pandangan Gama melihat tajam ke arah Meong Hideng. Naluri dalam diri Gama yang sudah mewarisi seluruh yang dimiliki buyutnya itu sudah perlahan kembali terasa muncul. Harusnya kabar buruk dari Budi bukan akibat malam itu menemui Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni. Bisik hati Gama semakin cemas karena sudah berjanji akan datang kembali ke kampung Leles Walangan. Sementara itu, di Rumah Putih, kampung Marakayangan, cahaya kuning keemasan yang sudah perlahan turun dari sebelah barat membawa sebuah keindahan menerangi Rumah Putih yang berdiri kokoh. Sinarnya menerpa tanaman-tanaman dan bunga indah, juga beberapa mobil mewah yang sudah terparkir. Pintu utama rumah itu sudah terbuka dari tadi. Terlihat beberapa kali hisapan rokok yang sedang terjepit di antara jari Pak Hendra terus saja keluar. Hisapan itu menggambarkan ketakutan, karena dari sinilah dan malam ini semuanya dipertaruhkan. Hanya sedang ditemani seorang lelaki yang di bagian betisnya itu sudah dililit perban tebal. Bekas suatu malam ada orang misterius yang menancapkan pisaunya sendiri sebagai senjata makan tuan. Lelaki itu sedang mengumpulkan dendam dan ambisi buta agar semuanya cepat terselesaikan. Padahal Joni, langkah kita tinggal satu lagi. Aku menikahi Elis dan kita buat seperti Sukma Ayu, semuanya akan abadi. Tapi orang-orang itu termasuk anak-anak Aji Prianto malah jadi hambatan. Tenang Pak, tenang. Malam ini juga kepala Gama dan Budi saya bawakan untuk Bapak. Kalau bisa Bapak yang menghabisi mereka yang terakhir kalinya. Anggukan kepala Pak Hendra dan kepalan tangannya itu sudah dari kemarin malah menahan semuanya. Jika saja tidak diingatkan Ki Sarmadi, dirinya bisa lebih ceroboh menghadapi dua nama Gama dan Budi. Beruntungnya, Ni Itoh sudah memberitahu terlebih dahulu setelah kejadian yang menimpa dirinya kepada Ki Sarmadi. Apa saya ketuk saja Pak, kamar Bu Elis, ucap Joni sudah tidak bisa menahan rasa sabarnya. Jangan, sudah kita tunggu saja. Yang penting tiba di leweng sanca getih tepat waktu. Pak Hendra tahu betul dan butuh waktu untuk Ni Amirah melakukan apa yang sudah diperintahkannya itu. Apalagi tidak akan lama waktu sore akan berganti dengan Sandekala, waktu yang tepat untuk memulai malam yang tidak pernah Pak Hendra bayangkan datang menghampiri hidupnya. Sementara itu, di sisi lain, di dalam kamar bekas peninggalan Sukma Ayu, Ibu Elis sudah duduk menghadap cermin, hanya menggunakan kain sinjang batik yang melilit menutupi tubuhnya. Kain yang sama ketika waktu itu digunakan untuk menutup mayat Pak Aji Prianto yang terbaring di dapur. Pasangannya hanya menyisakan bola putih mata dengan suara nafas yang sesak. Rambut panjangnya dibiarkan terurai. Mulut Ibu Elis perlahan terbuka. Sekarang waktunya, Amirah. Berbarengan dengan sinar cahaya sore perlahan berganti untuk mengundang malam segera tiba.
Suara itu bukan lagi dari Ibu Elis, melainkan Sukma Ayu yang sudah lama merasuki jiwa dan tubuh Ibu Elis. Gunting tua yang sebelumnya dititipkan oleh Ki Sarmadi kepada Pak Hendra, kemudian diberikan kepada Ni Amirah, yang sudah perlahan memotong setengahnya rambut Ibu Elis. Gunting yang sama sebelumnya digunakan almarhum Pak Haji Prianto. Cepat, jangan ragu Amirah, agar semua ini selesai. Setelah anggukan kepala Ni Amirah, semakin cepat membuat gunting itu bergerak, hanya menyisakan rambut Ibu Elis sepanjang bahunya saja. Rambut itu dikepal oleh tangan Ni Amirah dengan nafas yang sudah tidak tenang. Sama halnya ketika kejadian di rumah lamanya, ketika malam itu Pak Haji Prianto yang melakukan perbuatan tersebut. Tiba-tiba tubuh Ibu Elis bergetar. Kepalanya terjatuh begitu saja ke alas meja cermin tua di hadapannya itu, bahkan sampai mengeluarkan darah di bagian jidatnya. Nenek, itu siapa? Suara Ibu Elis yang baru saja melihat sosok perempuan dari balik cermin sedang berdiri berdampingan di sebelah Ni Amirah. Sudah diam, ini kelakuan suami kamu. Diam di kamar ini, bentak Ni Amirah yang sudah mendapati bahwa menantunya itu sudah tersadar. Mana suami saya, mana? Dinda, mana? Teriak Ibu Elis sangat kencang tiba-tiba melihat gambaran Pak Haji Prianto dan Dinda sudah mematung dari dalam cermin dengan sekujur tubuhnya penuh darah. Ibu Elis langsung berbalik badan. Mengetahui rambutnya sudah terpotong, membuatnya semakin kalap. Ini demi kehidupan kita, Elis, paham? Bentak Ni Amirah. Tiba-tiba tangan Ibu Elis akan merebut apa yang sedang berada di tangan Ni Amirah. Namun kalah cepat dengan cepatnya Sukma Ayu. Dengan sangat dingin dan wajah pucatnya itu mendorong tubuh Ibu Elis yang masih duduk di atas kursi cermin, membuat punggungnya membentur keras ke arah cermin. Ayo keluar Amirah, kita selesaikan semua ini agar tugasku selesai di tangan Ki Sarmadi. Keabadian dan apa yang akan kamu inginkan akan segera terwujud. Membuat Ni Amirah dengan cepat keluar dari kamar Ibu Elis, mengucinya dengan cepat. Ni, keluarkan aku, Ni. Keluarkan aku. Keluarkan. Tolong. Arsa, Eka, tolong. Teriakan dan pukulan ke arah pintu sekuat tenaga Ibu Elis lakukan tidak membuat Ni Amirah peduli, malah mengabaikan apa yang sedang dilakukan Ibu Elis. Apalagi ia sudah tahu betul menantu dan istri dari Pak Haji Prianto, anaknya itu baru saja sadar dari segala pengaruh dan perbuatan suaminya sendiri. Ibu Elis yang sudah menangis sangat kencang baru saja melihat di atas ranjangnya tergeletak handphone. Bahkan sekarang dalam kepalanya yang sudah terasa pusing, ia juga mulai merasakan keanehan. Bisa menempati kamar ini dengan hanya menggunakan kain sinjang batik untuk menutupi tubuhnya itu. Ia ingat malam itu di rumah lamanya, Pak Haji Prianto hanya berkata terakhir kali, "Ini tidak akan lama, Elis, demi keluarga kita." Lalu hujaman kekuatan, suaminya itu memberinya nafkah sebagai suami yang ia rasakan dalam keadaan seperti sedang kerasukan, menyiksa dirinya dan memaksa ia harus menerima lumuran darah di wajahnya, dan sadar terakhir kali melihat tubuh suaminya pun penuh lumuran darah di tubuhnya itu. Sementara itu, kamar yang Bik Titin tempati langsung dibuka dengan kencang oleh Ni Amirah. Mendapati Mang Karno yang sudah membaik keadaannya sejak malam itu Arsa dan Eka keluar dari rumah. "Titin, ingat, balas nyawa suami kamu. Kamu berutang nyawa kepada saya," bentak Ni Amirah. Iya Ni, iya, sumuhun. Sudah, tolong jangan bunuh Karno." Bik Titin masih ingat malam itu ketika perempuan berwajah pucat hampir saja membunuh suaminya dengan cara dicekik, dan beruntungnya Ni Amirah segera datang melihat keadaan mereka berdua sehingga bisa dicegah kematian Mang Karno di tangan Sukma Ayu. "Jangan ada yang buka kamar Elis sebelum saya kembali, ingat, atau anak kalian menjadi yatim piatu," bentak Ni Amirah dengan matanya yang sudah melotot. Mang Karno hanya bisa terdiam, tidak menyangka pertaruhannya agar anaknya sembuh malah membahayakan keadaan ia dan istrinya. Hanya bisa melihat Ni Amirah berjalan keluar kamar dengan tergesa-gesa, kemudian menutup pintu dengan sekuat tenaga. "Lama sekali Ni, apa sudah semuanya?" ucap Pak Hendra ketika melihat Ni Amirah berjalan tergesa-gesa, sudah memakai kebaya hitam,
sebuah pakaian yang sama dengan Sukma Ayu waktu itu membuat Pak Hendra hanya bersorak gembira dalam hatinya. Semua sudah aku kunci, termasuk jendela dan semuanya, jawab Ni Amirah yang masih ngos-ngosan memberikan gumpalan rambut Ibu Elis kepada Joni. Bagus, kelihatan cantik sekali nenek malam ini mengenakan kebaya itu. Setelah malam ini kita rayakan sebuah keabadian. Apa Elis terluka nih? Jangan dulu mati Elis itu. Terlalu sayang nyawanya. Bukankah itu sudah menjadi kesepakatan kita untuk menjadikan Elis persembahan? Meneruskan tali pertemanan dan kekeluargaan saya berubah seketika. Dan besok juga akan aku nikahi Elis, Nek. Setelah Arsa dan Eka menyusul Dinda dan bapaknya. Joni langsung menutup pintu rumah. Setelah Pak Hendra dan Ni Amirah berjalan menuju mobil yang akan mereka gunakan menuju Leweng Sanca Getih. Karena Ki Sarmadi sudah menantinya di sana. Apalagi gelap malam yang akan mengiringi langkah mereka bertiga. Akan ada Sukma Ayu selanjutnya nih. Sukma Ayu dan tubuhnya yang membangkar akan abadi bersama Ki Sarmadi. Tenang saja, dari Leweng Sanca Getih kita akan mulai kembali dan dua orang itu akan mati. Ini kan yang sudah kita sepakati dari dulu ketika di pertemuan pertama kita nih. Lanjut Pak Hendra, berusaha membuat Ni Amirah tenang. Setelah melewati kejadian barusan, mengulas sedikit hal penting yang sudah menjadi kesepakatan. Mang Karno dan Bi Titin hanya bisa terdiam di dalam kamar, berada dalam titik ketakutan yang sedang dialaminya masing-masing. Apalagi ketika lampu terang mobil menyala, Ibu Elis melihat Pak Hendra dan Ni Amirah masuk ke dalam mobil dari balik jendela. Namun kini tiba-tiba jembakan pada sisa rambutnya yang sudah pendek berantakan ia terima, membuatnya terjatuh ke lantai, hampir membuat sarung sinjang yang melilit di tubuhnya terlepas. Tolong, ampun, tolong. Seretan pada tubuhnya terjadi begitu saja, padahal tanpa ada wujud yang Ibu Elis lihat. Handphone yang sedari ia pegang untuk menghubungi Arsa dan Eka sudah terjatuh dari genggaman tangannya, dan suara teriakan Ibu Elis didengar jelas oleh Mang Karno dan Bi Titin. Jangan, tolong. Terus saja kepala Ibu Elis dibentur-benturkan ke arah kayu cermin berkali-kali. Matanya terus mencari wujud yang sedang menyiksanya tanpa ampun. Sampai bagian jidat dan wajahnya itu kini sudah keluar darah. Sementara itu, di sisi Dikjaya Adigunagama, tatapan kecemasan pada terbaringnya kembali Kak Eka dan kondisinya jauh semakin memburuk sudah berdampingan dengan tubuh Arsa yang sama dengan kakaknya sudah tidak sadarkan diri di kamar kerja Gama. Apalagi sebelumnya tiba-tiba bagian kepala Arsa seperti ada yang membenturkannya berkali-kali ke arah tembok. Padahal baru saja Arsa dan Pak Wahyu mendapati apa yang mereka cari dari data-data kertas yang masih berserakan di atas meja dan berbagai surat kabar. Juga informasi dari teman-teman Pak Wahyu membenarkan kurang dari 10 tahun yang lalu almarhum Aji Prianto sudah mengenal Pak Hendra. Handphone Arsa bahkan beberapa kali menerima panggilan masuk dari Ibu Elis Gam. Kata Pak Wahyu memperlihatkan sebuah kontak bernama Ibu. Ada pesan juga yang jauh mengerikan, entah benar atau tidak. Saut Teh Anggit semakin cemas, membuat Gama dan Dewi melihat pesan itu berkali-kali hanya bertuliskan, "Tolong Ibu, Sa. Takut ini, Sa. Tolong." Dikirimnya berkali-kali pesan itu oleh Ibu Elis. Gama belum bisa ia pastikan kebenaran pesan itu. Apalagi tahu betul Ibu Elis sangat dekat dengan Ni Amirah setelah ia saksikan malam itu di Rumah Putih. Kini Gama melihat Mang Idim dan Budi yang berjalan tergesa-gesa dari arah musola. "Aku pergi dulu ya, Wi. Doakan, Wi. Kalau ada lagi kabar atau pesan apapun dari handphone Arsa, beritahu aku dengan cepat." Beriringan dengan uluran tangan Gama kepada Dewi. "Kang, pastikan aman keadaan rumah. Ki Dudui akan di sini juga." Lanjut Gama melangkah ke depan rumah. Sudah berdiri Mang Idim dan Budi. Bukan lagi tentang keselamatan keluarga Arsa yang berada di pundak Gama saat ini, melainkan keluarganya juga. Karena ia sudah tahu kemungkinan apa yang akan terjadi jika kelak ia tidak bisa kembali ke rumahnya ini. Ancaman terbesarnya adalah keluarganya, apalagi nama Ni Itoh yang selanjutnya harus ia cari tahu kenapa bisa bersama Ki Sarmadi.
gelap malam sudah menanti Gama dan Budi untuk segera pergi menuju sebuah tempat yang sebelumnya sudah dipastikan oleh Mang Idim dan beberapa hal yang sudah Gama ketahui. Gam, ini nama kampungnya, ini ciri-cirinya, sama dengan coretan kertas itu. Waktunya sudah tiba, pergilah. Budi sudah Amang kasih tahu lengkap agar kalian sampai dengan cepat, ucap Mang Idim. Sudah menuliskan semua coretan di kertas kedua yang akan Gama masukkan ke dalam saku celana jeans yang ia kenakan, bersama gelang gengge yang ia pastikan berkali-kali tidak ketinggalan. Gama dan Budi hanya mengangguk, apalagi dari tadi kedatangannya kembali ke rumah. Ki Dudui tidak berbicara apapun lagi, lebih memilih membakar rokok dan menenangkan hatinya, manakala cucunya akan kembali pada jalan takdir, titipan dan warisan buyutnya Ki Langsamana. Kondisi Arsa dan Eka tergantung kalian di sana, tapi takdir mati bukan di tangan kita. Ingat, bukan kita yang mencari mereka, tapi mereka sudah menanti kalian. Jika keadaannya berubah dan semakin membahayakan kalian, Amang tidak akan tinggal diam. Keris sudah Amang pindah tangankan pada Pak Wahyu dan sudah dijelaskan semuanya. Lanjut Mang Idim menjelaskan. Gama yang sebelumnya sudah memimpikan kejadian mengerikan dan ditemui oleh Ki Langsamana sudah tidak bisa menahan dirinya agar segera pergi. Apalagi melihat kecemasan seluruh keluarganya malam ini, termasuk Dewi yang hanya berdiri di depan kamar kerjanya menjaga keadaan Arsa dan Eka. Mang Idim langsung duduk ketika Ki Dudui berdiri, mengeluarkan pisau tua yang sebelumnya Budi ambil dari tangan Nyi Amira. Bud, aturannya masih sama. Selain menjaga Gama, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ucap Ki Dudui dengan tegas, memberikan pisau kepada Gama. Baik kek, Budi sangat paham. Pergi dan cepat kembali. Salam yang diberikan kepada Ki Dudui dan Mang Idim melepas langkah Budi dan Gama untuk menaiki motor menuju alamat di mana Leweng Sancageti berada. Mungkin kita harus jauh lebih cepat, Bud. Bisa aku atur, Gam. Dengan laju kendaraan bermotor yang kini melewati jalanan kota, sepanjang jalan Gama hanya berpikiran tentang apa yang akan menimpa dirinya dan Budi. Ki Sanca, nama itu kamu ingat-ingat, Bud, yang akan memastikan kebenaran tempat itu. Terus saja rangkaian tentang mimpinya bersama Ki Langsamana sedang Gama ingat. Kalau menghambat tujuan kita, siapapun itu akan aku habisi, Gam. Sebelum berhadapan dengan Hendra, Joni dan Samardi, itu semua jatah aku, Gam. Ingat. Sudah hampir 2 jam kendaraan roda 2 yang Budi dan Gama tumpangi itu melintasi beberapa jalan. Di bawah langit malam mereka berdua sama sekali tidak menemukan kesulitan yang berarti. Apalagi beberapa kali Gama pastikan membuka lipatan kertas yang Mang Idim berikan. Sejauh ini perjalanan melewati jalanan kendaraan yang benar. Bud, di depan belok, Bud. Itu sudah ada sungai besar. Berarti benar gambar Mang Idim ini. Tidak jauh belokan ke sebelah kiri. Pasti ada lembah dan sungai kecil sebelum membawa airnya ke sungai yang jauh lebih besar itu. Sehabis kampung ini, Gam. Benar, ayo cepat, Bud. Sudah tidak ada lagi yang Gama pikirkan. Apalagi ia akan segera sampai pada sebuah leweng yang ia cari saat ini. Perasaan semakin tidak tenang. Apalagi kini bayangan mengenaskan keadaan Arsa dan Eka sudah cukup membuatnya untuk segera sampai. Setelah hamparan pohon pinus yang sangat luas menjepit jalanan dan gelap semakin pekat, dari kejauhan sudah terlihat oleh Gama dan Budi hamparan hutan jati, juga beberapa hutan yang tidak mereka ketahui nama pepohonannya itu. Sampai di sana, Gama, ucap Budi semakin menarik kencang gas motornya. Tidak lama motor sudah berhenti. Gama langsung turun dan memastikan lokasinya dari gambar yang sedang ia lihat jauh lebih jeli dari sebelumnya, sambil matanya memperhatikan sekitar hutan. Gam, lihat, bentak Budi tiba-tiba ketika sudah menyembunyikan motor di balik pepohonan. Benar, Bud, kita bukan mencari mereka. Mereka sudah menanti kita. Gama melihat 2 garis ban mobil yang sudah menginjak dedaunan dan ranting-ranting, juga tanah merah. Budi dan Gama langsung melangkah mengikuti bekas pijakan ban mobil itu. Semakin masuk ke dalam hutan, dengan perasaan dan pikiran Gama sudah tidak tenang. Pandangan matanya lurus ke depan, mengikuti langkah Budi, mengesampingkan suara-suara yang ia dengar saat ini. Hanya daun-daun dan ranting-ranting pohon saja yang kaki mereka berdua injak, sampai melewati sebuah mobil yang Gama ketahui. Baguslah, mereka sudah datang, Gam.
ucap Budi yang sudah terlihat tidak sabar menantikan malam ini terjadi. Namun dari telinga mereka berdua, mendengar binatang sangat besar yang sedang bergerak, membuat Budi dan Gama berhenti seketika. Padahal dari jarak pandangan mereka berdua sudah melihat sungai kecil yang menjadi tanda utamanya telah sampai di Leweng Sanca Getih. Diam Bud, ada yang datang, membuat bulu pundak Gama langsung berdiri sambil merasakan gelang gengge dalam sakunya itu terasa panas. Bukan dari belakang, tapi dari sana. Biarkan saja. Mungkin itu Kisanca yang kamu sebutkan, Gam. Tunjuk Budi ke arah sungai. Ucapan Ki Dudui di rumahnya dan apa yang dikatakan Ki Langsamana langsung membuahkan bukti. Seorang lelaki bungkuk dengan rambut panjang yang dipenuhi uban sudah berdiri dari kejauhan. Seketika Gama dan Budi dibuat sangat kaget melihat sebuah ular yang sangat besar, bahkan tingginya melebihi pepohonan yang ada di sekitar mereka saat ini, membuat suasana dalam hutan semakin mencekam. Benar, Kisanca, bisik hati Gama yang sudah semakin mendekat ke arah lelaki tua yang mengendalikan ular besar tersebut. Lebih baik kalian kembali. Tidak ada jalan ke sana. Yang ada kematian. Dengan suara serak sambil menundukkan kepala, lelaki tua bungkuk itu tidak melihat ke arah Gama dan Budi. Budi sudah langsung menempelkan tangan sebelah kirinya ke balik punggung. Gama tahu betul yang akan Budi perbuat. Saya hanya ingin melewat, Kisanca. Tidak bermaksud apapun, karena sudah ada yang menunggu saya di dalam sana. Setelah melewati sungai ini. Siapa kalian? Bisa tahu nama saya? Kalian harus melewati saya dulu. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk. Tetap saja pandangan lelaki tua bungkuk itu menunduk. Tiba-tiba gelang gengge dalam saku Gama terasa panas. Langkah Mayong Hideng sudah mendekat dengan terpincang-pincang, melewati Gama dan Budi begitu saja, menuju lelaki tua bungkuk itu, membuat kepala lelaki tua itu langsung terangkat melihat ke arah Gama dan Budi. Langsamana ternyata lama sekali tidak berjumpa dan tidak terdengar semua ilmunya diwariskan kepada siapa. Saya tidak ingin ikut campur urusan kalian berdua. Sudah banyak yang datang. Terakhir, lelaki yang beberapa tahun datang. Dan sekarang membawa anak lelakinya sudah masuk duluan. Dan 2 orang lelaki juga masuk. Entah ini malam apa, bakalan banyak nyawa yang hilang di dalam Sanca Getih. Sesuai namanya. Itu buyut saya, Kisanca. Siapa mereka yang datang lagi? Cepat kakek tua katakan, jangan memperlambat kita, bentak Budi cukup kencang, membuat Kisanca melihat ke arah Budi dengan tatapan tajam, namun langsung menundukkan kepala ketika melihat ke arah Mayong Hideng. Anak tidak tahu sopan santun. Bagaimana jika tidak saya perbolehkan kalian masuk? Bentak Kisanca. Bagaimana jika malam ini terakhir juga Kisanca berada di tempat ini? Bentak Budi balik. Sudah mendengar ular-ular berukuran jauh lebih besar mengelilingi hutan ini. Tubuhnya menyelinap di antara pohon-pohon. Namun Budi tahu apa yang akan diperbuatnya. Bisa secepat kilat menyingkirkan siapapun di hadapan matanya itu. Benar-benar kalian ini keturunan Ki Langsamana, tidak pernah gentar. Silahkan masuk. Dan semoga kembali membawa nyawa kalian berdua. Yang menunggu kalian harusnya sebanding. Atau... Kisanca tiba-tiba mengetukkan tongkat yang sedari tadi pegang, membuat perwujudan ular-ular itu menghilang seketika. Budi dan Gama langsung melangkah begitu saja ketika Kisanca berjalan dengan senyuman penuh arti melewati sungai kecil. Namun Budi dan Gama malah melihat dari air sungai itu berubah ketika menjadi merah darah. Bud, lihat Mbah Didi dan Sumardi, ucap Gama dengan sangat kaget. Yang aku takutkan terjadi, Gam. Dan kabar buruk itu memang benar adanya. Membuat Gama teringat kabar buruk yang Budi katakan kepada Ki Dudui dan belum diketahui oleh Gama. Dari rumah Mbah Didi kemarin Mak Saruni meninggal di tangan Hendra dan Ki Sarmadi. Banyak tujuan kita malam ini, termasuk dendam Mbah Didi. Ucapan Budi membuat Gama kaget. Apalagi ia merasa bersalah tidak bisa menjaga orang yang telah memberinya informasi. Tapi mungkin kabar buruk lainnya yang lebih parah. Dan bisa jadi ucapanku barusan salah, Gam. Lanjut Budi dengan sangat tegang. Benar ucapan Kisanca barusan, berarti sudah banyak yang datang. Kita selesaikan satu persatu, Bud. Gama dan Budi langsung melangkah dengan cepat ke arah Mbah Didi, Markadi, dan Sumardi. Namun tiba-tiba
Mereka berdua dari arah belakang sudah ada yang membekap mulutnya dan langsung diseret oleh dua orang yang tidak sempat Gama dan Budi lihat. Karena saking cepatnya, membuat Budi dan Gama terdiam seketika. "Gama, awas!" Membuat Budi langsung mendorong tubuh Gama sampai terjatuh. Tiba-tiba, dua pisau tajam melayang ke arah Budi dan Gama tertancap di pohon dekat mereka. Membuat Meong Hideng itu semakin menyalakan kedua matanya yang berwarna kuning. "Sialan Amirah, aku sudah curiga sejak awal Gam. Cepat perintah aku, sudah aku tandai luka di pipinya itu. Benar berarti sangkaanku." Bentak Budi hampir saja dalam hidupnya gagal menjaga Gama. Dan langsung melihat nih Amirah sudah berdiri cukup jauh dengan luka di pipinya bekas sayatan pisau yang telah Budi lakukan di dalam kamar rumah putih. Ni Amirah mengenakan kebaya hitam dan sudah dirasuki oleh sosok yang dimasukkan oleh Ki Sarmadi, sehingga wajahnya sangat pucat, persis mirip dengan Sukma Ayu. Gama masih kaget, mengatur nafasnya agar cepat tenang, dan hampir saja pisau itu mendarat tepat di bagian samping kepalanya. "Habis ibut, kejar! Aku selamatkan Mbak Didi!" bentak Gama sambil berusaha bangkit. Kini merasakan panas gelang gengge dari dalam saku celana. Tidak seperti biasanya, jauh lebih panas, pertanda bahaya sudah semakin mendekat. "Arsa, Gam! Arsa, Gam! Eka!" Baru saja beberapa langkah, Budi langsung berhenti manakala melihat Arsa dan Eka sedang diseret dan dijambak bagian rambutnya oleh kedua tangan Ni Amirah hingga tubuh mereka berdua menyentuh tanah Leweng Sancagetih. "Tolong, tolong, ampun, tolong!" bersambung. Ucapan selamat datang dari dalam Leweng Sancagetih tidak membuat misteri perihal keluarga Aji Prianto berhenti begitu saja. Apalagi beberapa kenyataan dan petunjuk sudah Gama dan Budi dapatkan. Kenyataannya, Ibu Elis terkurung di kamar dan perlahan dalam dari semua ini semakin jelas. Namun untuk apa tujuan Mbak Didi Markadi dan Sumardi hadir di Leweng Sancagetih? Akankah Bangkar Sukma berakhir jauh lebih mengerikan dan banyak darah juga nyawa yang hilang malam itu? Masih ada Hendra, Joni, dan Ki Sarmadi yang menanti. Semua misteri dan akhir Bangkar Sukma akan berakhir atau tamat di part 8. Kita harus menjadi saksi kegilaan dan memenuhi pertanyaan, kenapa Bangkar Sukma itu bisa terjadi? Nantikan hanya di Fakta Sejarah. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk Mas Teguh Falufi, QWERTY Pink, yang menuliskan kisah ini. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah sejauh ini menyimak Bangkar Sukma di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.